Kayak mana Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Nah, kali ini kita masih berada di kota Medan. Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tetap di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدل سما ويلقاه يضم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan yang menanyakan kepada kita tentang hukum seorang ayah atau orang tua yang menagih kembali hutang yang pernah direlakan dari anaknya. Apakah ada kewajiban bagi sang anak untuk tetap melunasi hutang tersebut? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai anak-anak yang saleh dan salihah bagi orang tua kita. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, menagih kembali hutang yang pernah direlakan dari orang yang pernah berhutang sesungguhnya merupakan bentuk meminta kembali pemberian yang pernah diberikan. Dan hukum asal dari meminta kembali pemberian yang sudah pernah diberikan adalah hukumnya haram. Karena Nabi SAW menyamakan hal itu seperti anjing yang kembali kepada muntahnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim serta yang lainnya, dan ini adalah lafaz Imam Bukhari, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Laisa lana mathalus saw alladhi ya'udu fi hibatihi kal kalbi yarji'u fi qai'ihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah kita ini memiliki karakter atau sifat atau permisalan yang buruk. Tidaklah kita, yaitu orang-orang beriman, itu memiliki sifat yang buruk. Orang yang kembali kepada hibahnya, pemberiannya yang pernah diberikan, itu seperti anjing yang kembali kepada muntahnya. Tentunya kita tahu bahwasanya air liur anjing adalah najis yang berat. Karena Nabi SAW beliau bersabda, "Tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab." Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kalau tidak salah. Kata Nabi SAW, sucinya bejana salah seorang di antara kalian apabila anjing itu menjilat padanya, ia mencucinya 7 kali. Yang pertama kali dengan tanah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan begitu beratnya najis air liur anjing ini. Bagaimana dengan muntahnya? Tentu ini bercampur dengan air liur, ya. Orang yang kembali kepada pemberiannya, meminta kembali pemberiannya, maka Rasulullah menyamakan itu seperti anjing yang kembali kepada muntahnya, dan itu menjijikkan dan tentunya adalah najis, haram demikian.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tidak boleh seseorang kembali meminta apa yang telah diberikan kepada orang lain. Dikecualikan dari hal ini adalah orang tua, ayah. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahillu lirrajuli an yu'tiya al-'atiyata thumma yarji'a fiha illa al-walidu fima yu'ti waladahu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak halal bagi seseorang ia memberikan sebuah pemberian lalu dia kembali kepada pemberiannya, yaitu meminta kembali pemberiannya, kecuali seorang ayah pada apa yang telah ia berikan kepada anaknya. Jadi seorang orang tua boleh meminta kembali apa yang telah diberikan kepada anaknya. Ini dikecualikan bagi orang tua. Apa alasannya? Apa hikmahnya? Karena sesungguhnya harta anak itu adalah harta orang tua. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, Nabi SAW pernah bersabda kepada seseorang yang mengeluhkan ayahnya, bahwasanya ayahnya itu membutuhkan hartanya sementara ia memiliki tanggung jawab untuk menafkahi anak dan keluarganya. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, anta wa maluka liwalidika. Engkau dan hartamu itu milik orang tuamu. Semoga penjelasan ini mencerahkan dan bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah jelas ya kawan-kawan jawaban dari Ustadz. Nah, semoga bisa menambah ilmu kita semua dan jangan lupa mengamalkannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan kepada kita, apa hukum mengelola lahan yang dijadikan sebagai gadaian atau jaminan atas hutang, dan pengelolaan tersebut pada lahan itu berdasarkan izin dan kerelaan serta keridhaan dari sang pemilik, yaitu orang yang berhutang. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rezeki yang halal kepada kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya penggunaan barang jaminan atau barang gadaian atas hutang ini termasuk mengambil manfaat atas hutang. Tentunya barang gadaian tersebut
atau barang jaminan tersebut itu ada karena adanya hutang. Dan apabila digunakan atau dimanfaatkan barang gadaian tersebut atau barang jaminan tersebut atas hutang, maka itu merupakan bentuk mengambil manfaat atas hutang. Dan tentunya ini termasuk riba hutang piutang. Riba al-qard atau disebut juga dengan riba al-jahiliyah. Riba jahiliyah. Yang Nabi SAW beliau bersabda dalam hadis Muslim, wa riba al-jahiliyati maudu'un kulluhu. Riba jahiliyah itu semuanya telah dihapuskan. Semuanya telah dihapuskan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah tentunya riba hutang piutang ini adalah diharamkan karena Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan segala jenis riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 275, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli sekaligus telah mengharamkan riba. Di antara yang diharamkan oleh Allah adalah riba hutang piutang ini. Penggunaan barang jaminan, pemanfaatan barang jaminan atau barang gadaian atas hutang merupakan bentuk riba. Para ulama, dan ini adalah ungkapan sebagian para sahabat seperti Fadalah bin Ubaid, Abdullah bin Abbas dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mengungkapkan ungkapan yang sama, kullu qardin jarra naf'an fahuwa wajhun min wujuhir riba. Setiap hutang piutang yang menarik keuntungan manfaat apa saja, maka itu merupakan salah satu dari bentuk-bentuk riba, yaitu riba hutang piutang. Demikian. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka tidak boleh ya menggunakan barang jaminan apa saja, baik itu lahan yang dikelola atau kendaraan yang digunakan, maka tidak boleh walaupun dengan seizin dari sang pemiliknya, yaitu orang yang berhutang. Tidak dibolehkan. Apa saja barang jaminan, barang gadaian atas hutang, maka tidak boleh untuk digunakan walaupun seizin dari sang pemiliknya, yaitu orang yang berhutang. Dibolehkan untuk digunakan atau dimanfaatkan apabila diberlakukan akad sewa. Seperti contohnya lahan sebagai jaminan atas hutang tersebut, itu dimanfaatkan, digunakan, dikelola, diolah sehingga menghasilkan, maka ini boleh untuk diambil hasilnya apabila lahan tersebut ya diberikan upah sewanya. Demikian. Begitu juga kendaraan yang digunakan. Tentunya upah sewa ini diberlakukan berdasarkan ya, harga pasarnya ketika itu. Demikian. Ya. Atau secara khusus untuk pengelolaan lahan bisa juga untuk diberlakukan ya, dengan akad muzara'ah atau musaqah, yaitu akad pengelolaan lahan, yaitu akad bagi hasil pada pengelolaan lahan. Seperti disepakati hasil panen dari pengelolaan lahan tersebut itu dibagi dua.
setelah dikeluarkan biaya operasionalnya, maka ini dibolehkan seperti itu. Atau upah sewa itu diambil dari pengurangan hutang yang telah diberikan sesuai dengan kesepakatan tentunya, dan itu berdasarkan ya harga pasar, agar tidak ya kecilnya nilai upah sewa tersebut ini disebabkan karena adanya hutang, sehingga ini dikhawatirkan masuk kepada pemberian manfaat atas hutang. Demikian. Jadi para hamba Allah rahimani rahimakumullah tidak boleh memanfaatkan barang jaminan atau barang gadaian atas hutang, walaupun diberi izin atau direlakan serta diizinkan, diberi kerelaan, keredoan oleh sang pemiliknya. Wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدل سما ويلقاه يضم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wa ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada rahimani rahmakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang hukum seorang ayah atau orang tua yang membagi hartanya kepada anak-anaknya sebelum wafatnya. Apakah dibolehkan? Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sedikit kita memberikan hal yang mengingatkan bahwa pembahagian harta sebelum kematian bukanlah termasuk dari warisan, dan anak-anak yang diberikan atau dibagikan harta itu kepada mereka bukanlah termasuk kategori ahli waris, karena orang yang memiliki harta tersebut yaitu orang tua belumlah wafat. Pembahasan ini masuk ke dalam pembahasan hibah atau hadiah. Baik para hamba Allah rahimani rahmakumullah, para ulama sepakat bahwa pemberian hadiah atau hibah dari orang tua kepada anak-anaknya maka diwajibkan untuk adil dengan dibagi sama rata. Tentunya bagi anak-anak yang telah dewasa, mereka boleh untuk langsung menerima harta tersebut. Adapun bagi anak-anak yang masih belum baligh atau masih kecil, yang belum lurus di dalam menggunakan harta, maka sebaiknya harta tersebut diberikan amanah kepada orang yang mampu untuk bisa mengelolanya. Seperti mungkin terlebih dahulu masih ada pada orang tuanya, untuk nantinya bisa diberikan kepada sang anak di waktunya tatkala anak tersebut bisa menggunakan harta tersebut. Dalil yang menunjukkan kewajiban untuk berlaku adil dalam pemberian kepada anak-anak dari orang tuanya, dari orang tua mereka, adalah hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma menceritakan
Dan kisah ini disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahih mereka berdua. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ayahnya pernah memberikan hadiah kepadanya. Lalu ibunya, yaitu istri dari ayahnya, Bashir, mengatakan kepada suaminya, yaitu ayah dari Nu'man, la ardo hatta tushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak rela, aku tidak ridho sampai engkau menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi. Maka Bashir, ayah dari Nu'man, bersegera menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Afa'alta hadza biwaladika kullihim?" Apakah engkau lakukan hal ini terhadap seluruh anakmu? Maka Bashir menjawab, tidak. Dia katakan, la. Maka Rasulullah SAW bersabda, ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan berlakulah adil terhadap anak-anak kalian. Maka dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Fala tuzhidni idzan, fa inni la ashhadu ala jaurin." Kalau begitu, maka janganlah jadikan aku sebagai saksi, karena aku tidak akan bersaksi atas sebuah kedoliman. Dalam yang lain lagi disebutkan Nabi SAW bersabda, bertanya kepada Bashir dengan mengatakan, ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawa? Apakah engkau suka mereka itu berbakti kepadamu dengan cara yang sama? Maka Bashir menjawab, bala, tentu. Maka Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, fala idzan, kalau begitu tidak boleh. Itu tidak boleh untuk melakukan hal ini, yaitu hanya memberi kepada satu anak namun tidak memberi kepada anak yang lain, sementara diharapkan bakti mereka dari mereka itu secara sama. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka apabila seorang ayah atau seorang orang tua ingin bagi hartanya kepada anak-anaknya sebelum wafatnya, maka ini dibolehkan dengan syarat harus adil. Dengan syarat harus adil, ya, dibagi secara rata. Demikian. Bagi anak-anak yang telah dewasa dan mampu untuk berlaku lurus dalam penggunaan harta, maka diberikan kepada mereka harta tersebut. Namun kepada anak-anak yang belum baligh atau masih kecil, yang belum lurus dalam menggunakan harta, maka harta mereka ditahan dari mereka sampai mereka dewasa, baligh dan mampu untuk menggunakan harta secara lurus. Atau bisa juga dari harta tersebut, ya, dipenuhkan kebutuhan-kebutuhan mereka, kebutuhan anak-anak yang masih kecil ini. Demikian. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Camyu,
Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Cameo kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode Cameo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.